living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya, penghuni YouTube dan dunia maya lainnya. Nah, kali ini sampai kita di konten pembelajaran bahasa Jerman part ke-21. Nah, kali ini Heredil mau bahas apa aja ya kira-kira? Kira-kira nih ya, kita mau bahas apa aja di konten kali ini. Sebelumnya teman-teman masih ingat nggak di part ke-20 kita belajar tentang Beschreibung 2. Betul. Iya, betul sekali. Karena di Beschreibung 2 kita belajar menjawab 3 soal. Kalau masih ingat, kira-kira coba tebak deh teman-teman yang ada di thumbnail video Heredil sebelumnya. Ada cerita tentang siapa sih? Masih ingat nggak? Kalau udah lupa coba back ke video sebelumnya. Nah, oke, mari kita lihat ya sama-sama. Sebelumnya kita sudah sampai di lesson ujian membaca, ujian lesson. Nah, sekarang ini dia primadonanya ya. Nah, jadi teman-teman sebelumnya di part 20 teman-teman kita semua sudah belajar Beschreibung 2. Nah, ingat teman-teman, untuk ujian bahasa Jerman sediakan waktu yang sangat-sangat maksimal 1,5 menit untuk satu soal. Kenapa? Karena kita hanya punya 20 menit untuk menjawab banyak soal sampai jumlahnya 12. Ya, nah, jadi 12 soal ini harus mampu teman-teman jawab dalam waktu 20 menit. Belum lagi kita mencari kosakata yang mungkin kita belum familiar sebelumnya, ya enggak? Jadi di sini Heredil mau kasih tips dan trik ke teman-teman supaya teman-teman enggak ketinggalan updatean dari soal-soal yang bakalan keluar di Goethe Institute. Nah, jadi teman-teman, ini memang Heredil update di website Goethe Institute-nya gitu. Jadi kita bakalan sering-sering bahas soal agar teman-teman selain belajar di sekolah, selain belajar di tempat kursus, baik itu belajar di Goethe Institute atau belajar di tempat-tempat yang lain, teman-teman juga dapat tambahan nih, ya, dapat kelas tambahan secara online yang bisa diputar-putar ulang, bisa dimundurin atau bisa dipercepat sehingga nanti teman-teman juga banyak dapat tambahan ilmu gitu ya, dapat tambahan ilmu agar lebih siap gitu ya, merasa lebih percaya diri sebelum mengikuti ujian gitu teman-teman. Nah, kayaknya bakalan ada iklan lagi nih. Heredil tinggal bentar ya untuk iklan. Oke, udah selesai proses transaksi pembelian pulsanya. Maklum, sambil ngonten, sambil ngajar, sambil berbisnis, mengais rezeki, yes. Untuk bertahan hidup ya. Hidup itu keras. Oke, alright, teman-teman semuanya. Karena di part sebelumnya kita udah belajar Beschreibung 2. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin ke Schreiben. Schreiben, waktu yang harus teman-teman maksimalkan itu ada di 20 menit. Jadi selama 20 menit, teman-teman tolong sangat-sangat memaksimalkan waktunya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman dalam menulis
dalam memahami soal itu keteteran, butuh waktu lebih dari 20 menit, otomatis nanti nggak akan maksimal dalam ujian tulisnya. Nah, sekarang kita baca mulai dari sini nih. In diesem Prüfungsteil findest du eine E-Mail. Oke. Di ujian bagian ini, findest du eine E-Mail. Kamu akan menemukan atau akan melihat atau akan mendapatkan sebuah email. Itu ya. Nah, jadi kita akan dapat satu email. Terus tugasnya ngapain? Schreibe bitte eine E-Mail als Antwort. Silahkan tulislah sebuah email als Antwort. Sebuah email sebagai Antwort. Sebagai jawaban. Nah, tulislah sebuah email sebagai jawaban. Schreibe deinen Text bitte auf den Antwortbogen und bitte nicht mit Bleistift. Nah, ini instruksinya sangat-sangat jelas ya, teman-teman ya. Instruksinya, schreibe deinen Text, tulislah teks Anda, bitte auf dem Antwortbogen. Tulislah di lembar jawaban. Nah, tulisnya itu di lembar jawaban, teman-teman. Und bitte nicht mit Bleistift. Jangan menggunakan pensil. Nah, karena pensil nanti bisa dihapus. Jadi wajib menggunakan pulpen. Gitu kan? Jangan menggunakan pensil. Kalau misalnya mau bawa pensil sebagai mau nulis-nulis dulu gitu ya. Mau nulis-nulis dulu maksudnya gimana? Mau ditulis untuk konsep dulu, boleh. Tapi ingat, waktunya itu cuma 20 menit. Misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman termasuk orang yang teledor dalam menulis, atau tulisannya itu misalnya cepat-cepat, nggak rapi, atau susah dibaca. Nah, bolehlah ngakalinnya dengan pakai pensil dulu. Tapi ingat, yang diujiankan, yang dikoreksi nantinya itu adalah tulisan yang ditulis dengan pulpen. Gitu. So, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ujian, baiknya itu fokus atau latihan menggunakan pulpen ketika ujian tulis dalam bahasa Jerman. Gitu. Karena nanti akan sangat membantu ketika teman-teman sudah latihan terus-menerus menulis dalam bahasa Jerman, teman-teman nanti akan terbiasa dalam menulis. Gitu. Terus ada satu instruksi lagi yang wajib dipatuhi. Wörterbücher sind nicht erlaubt. Jadi tidak boleh menggunakan kamus. Gunakan kamus waktu latihan, waktu belajar semaksimal mungkin. Tapi waktu ujian tidak diperbolehkan untuk menggunakan kamus. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke berikutnya. Ini halaman berikutnya, halaman lembar soal. Nah, inilah emailnya ini. Email yang tadi diinstruksikan atau diberitahukan. Oke, right. Sekarang kita baca lagi instruksinya. Du hast diese E-Mail bekommen. Kamu sudah mendapatkan email ini. Antworte darauf bitte mit mindestens 30 Worten. Nah, menarik ini ya. Tolong jawablah dengan mindestens. Apa maksudnya? Mindestens itu maksudnya adalah minimal 300 kata. 30 kata. Ya. Jadi minimal 30 kata untuk menjawab soal atau menjawab email yang sudah dikirimkan ke teman-teman. Gitu.
jadi pentingnya vocabulary atau Wortschatz atau kosakata yang teman-teman pelajari dalam bahasa Jerman, sekaranglah ini waktunya untuk aplikasikan gitu. Jadi mengaplikasikan kosakata, mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari, baik itu kosakata, baik itu gramatik, baik itu pengetahuan teman-teman tentang budaya Jerman. Nah, disinilah waktunya dituangkan dalam bentuk tulisan. Gitu. Kalau sebelumnya kita sudah melewati beberapa part di mana kita semua belajar tentang Hören dan juga Lesen, kita mendengar dan juga membaca. Nah, kali ini kita fokus menuangkan apa yang sudah kita pelajari ke dalam bentuk tulisan. Gitu. Nah, dalam bentuk tulisan, tidak serta-merta hanya melihat jumlah kosakata yang teman-teman pahami. Karena di sini yang menjadi poin utamanya adalah pemahaman teman-teman tentang Jerman juga pastinya. Gitu. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa lihat. Sudah bisa lihat dan baca email yang teman-teman terima ketika nanti teman-teman ikut ujian. Gitu. Kurang lebih emailnya mungkin bakalan mirip-mirip juga seperti yang ada di tampilan ini yang Heradil sudah tampilkan. Tapi mungkin nanti ada perubahan setiap tahunnya karena tidak mungkin soal ujian dari Goethe Institut itu tersebar gitu. Tapi mereka menyediakan media belajar di website gitu. Nah, kalaupun yang disebarluaskan itu adalah contohnya nih, Heradil berbagi atau sharing pengetahuan di sini melalui kanal YouTube ataupun TikTok. Nah, ini adalah soal-soal yang memang sudah resmi di-launching atau diperbolehkan, dipublikasi di website Goethe Institut itu sendiri. Gitu. So, sekarang kita baca soalnya. Nah, pengirimnya di sini kita udah bisa lihat dengan jelas. Siapa nih di sini pengirimnya? Yaitu Natasha Jeremenko@mail.ru. Ya, jelas ya. Di sini ada emailnya. Ini pengirimnya. Yang menerimanya siapa? Kita sendiri nih sebagai yang ikut ujian. Gitu. Oke, kita baca. Kita baca mulai dari Guten Tag, ich heiße Natascha und bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Novosibirsk, entah benar tuh artikulasinya, und lerne schon seit 4 Jahren Deutsch. Meine Hobbys sind Bücher, Deutsch und Katzen. Wer ist 12 bis 15 Jahre alt und schreibt mehr. Ich freue mich über Briefe auf Deutsch aus der ganzen Welt. Hoffentlich bis bald. Kayaknya semua kosakata di sini teman-teman udah paham ya? Atau mungkin ada kosakata yang teman-teman belum paham, boleh tambahkan di kolom komentar. Kira-kira teman-teman sudah menguasai semua kosakata yang ada di sini? Atau teman-teman belum ada beberapa kosakata yang teman-teman belum tahu misalnya. Gitu. Atau misalnya kosakata yang teman-teman kayaknya tahu tapi lupa-lupa ingat, boleh ditambah di kolom komentar gitu ya. Bisa teman-teman ketik aja di fitur komentar yang ada di bawah di video ini. Nanti kalau misalnya Heradil sempat atau Heradil lagi gabut baca-baca komentar atau langsung dapat notifikasi komentarnya, Heradil bakalan bantu jawab atau bantu balas gitu. So teman-teman semuanya, sekarang kita bakalan belajar bagaimana menjawab email dari Natasha. Nah ini adalah bentuk tampilan dari Antwortbogen atau lembar jawaban dari email tadi. Gitu. Nah di sini nih ada lembar jawabannya. Gitu. Nah kira-kira cara menjawab emailnya gimana? Kita harus menganalisa terlebih dahulu untuk
soalnya atau email yang dikirimkan ke kita. Itu. Jadi waktu yang diberikan 20 menit itu wajib kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk membalas email dengan 30 kata. Ingat ya, instruksinya 30 kata. Nah, membalas email dengan 30 kata gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru belajar bahasa Jerman, pastinya ujian A1 itu kan kosakatanya belum banyak. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan atau bisa pelajari dari email yang sudah dikirimkan ke teman-teman. Itu. Mudah kan? Contohnya nih ya. Misalnya, Guten Tag. Teman-teman juga silakan tulis lagi Guten Tag-nya. Terus perkenalkan diri. Ich heiße, misalnya namanya Rizky, namanya Robi, misalnya namanya Fawaz atau Rahul atau siapapun namanya, silakan diganti itu. Terus Unbin, nah, jelaskan umur teman-teman. Unbin 16 Jahre alt, 15 Jahre alt, 17 Jahre alt, titik. Terus gitu. Ich wohne in, wohnenya di mana gitu. Balas dengan nama daerah teman-teman. Gitu. Atau mau tulis juga dengan nama kota yang pengen banget teman-teman kunjungi di Jerman juga silahkan gitu ya. Und lernen schon Zeit. Nah, berapa lama teman-teman belajar bahasa Jerman? Silahkan kasih tahu juga gitu. Jadi seperti kita pembicaraannya atau obrolannya via email atau berbalas email itu hidup gitu. Gitu ya. Jadi obrolannya teman-teman itu hidup. Nah, jadi teman-teman juga menjawab apa yang sudah ditanya. Tapi ingat teman-teman, yang jadi pertanyaannya email yang dikirim ke kita itu adalah ini. Meine Hobbys sind Bücher. Ini masih silakan jelaskan hobi teman-teman. Dan juga di sini teman-teman bisa jawab apa yang dia tanya. Nah, kalau misalnya di atas teman-teman sudah jawab, kayaknya nggak perlu lagi, ya, nggak perlu bilang lagi umurnya di sini, nggak perlu diulang lagi, gitu kan? Karena sudah terjawab sebelumnya, gitu. Berbalas email, gitu kan? Nah, terus, ich freue mich über Briefe auf Deutsch aus der ganzen Welt, hoffentlich bis bald. Nah, jadi di sini yang jadi fokus teman-teman sebenarnya adalah menjawab kembali gitu. Menjawab kembali email yang sudah dikirimkan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya nih, saya umurnya 17, gimana nih Herr Aidil? Buat aja 12 atau 13 atau 14 atau 15 gitu kan. Jadi biar nyambung gitu. Tapi biasanya kalau misalnya Prüfung untuk remaja, ini kan soalnya ini Prüfung untuk remaja atau ujian untuk remaja. Kan nggak mungkin remajanya tua banget sampai 21. Itu pasti nanti masuk kategori Erwachsene mungkin kan. Jadi soal ujiannya juga nggak seperti ini gitu. So, teman-teman semuanya, intinya sih di sini teman-teman juga sudah harus paham yang pertama di sini menyatakan umur gitu kan. Terus juga nama kota, tempat tinggal, itu ada di tema state gitu kan. Belajar nama-nama kota dalam bahasa Jerman. Selain itu juga memberitahu tentang hobi, berapa lama sudah belajar bahasa Jerman gitu kan. Nah, formatnya sudah ada, tinggal diubah ke dalam tulisannya teman-teman gitu. Terus juga nama-nama hobi itu teman-teman juga sudah harus familiar. Contohnya seperti Katze, Entschuldigung, mohon maaf, salah. Seperti belajar bahasa asing atau misalnya suka membaca, hobi-hobinya itu juga diberitahu gitu. Nah, selain itu kita juga belajar tema di mana teman-teman menulis email dengan penutup. Nah, kalau misalnya mau ditiru penutup yang seperti ini juga it's okay, nggak apa-apa. Atau misalnya teman-teman juga sudah belajar bagaimana menutup email yang formal, menutup email yang menutup email yang
santai. Nah, kan ada dua cara gitu kan. Nah, nanti dipelajari lagi. Kalau misalnya belum belajar, silahkan buka video sebelum-sebelumnya atau lihat di playlist YouTube Aidil Ifar. Teman-teman bisa lihat konten yang khusus belajar tentang menulis email dari YouTube Hair Ideal itu. So, teman-teman jangan lupa juga nih di subscribe, di like, di komen, pokoknya di share agar Hair Ideal juga semangat bikin kontennya gitu. Nah, kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar gitu. Nah, di next part kita bakalan belajar bagaimana mengikuti ujian Sprechen atau ujian berbicara dalam bahasa Jerman selama 15 menit waktunya. Nah, lebih sedikit waktunya. Nah, gimana tata caranya, tips dan trik biar teman-teman nggak grogi gitu ya mungkin, atau misalnya kosakata apa saja sih yang sering keluar untuk ujian bahasa Jerman. Nah, jangan lupa teman-teman nyalain tombol notifikasinya biar video berikutnya bisa langsung muncul di beranda YouTube teman-teman gitu. So, berakhirlah perjumpaan kita hari ini. Kita berpisah hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.